Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua bukan? Semoga Allah melindungi kita dalam kesehatan lahir dan batin. Amin. Oke anak-anakku, kelas 10 yang saya cintai. Pada kesempatan ini bertemu dengan saya lagi, Ibu Ida Farida dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Oke, kita akan membahas tentang bagaimana menjauhi pergaulan bebas dan zina. Oke anak-anakku, Anda tahu semua bukan bahwa 1 tahun terakhir ini kita diuji oleh Allah dengan pandemi gitu, dengan virus corona. Oke. Dan ternyata efeknya yang sangat berat sekali, tidak hanya faktor kesehatan fisik kita gitu, tapi kesehatan mental kita, juga kesehatan iman. Ada survei yang sangat mencengangkan gitu ya, dan sangat memprihatinkan. Apa itu anak-anak? Terjadi peningkatan yang sangat berarti bagi dunia remaja. Apa itu? Kehamilan tidak diinginkan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kalian terlindung dari itu semua. Oke ya, di sini kita akan bahas tentang itu, gitu ya, tentang pergaulan bebas dan zina. Anak-anakku, Allah sudah sangat tegas dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina fa innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Jangan kalian mendekati zina, dekat-dekat aja jangan loh, gitu ya. Karena zina adalah seburuk-buruk keji dan seburuk-buruk jalan. Jelas itu semua. Oke anak-anakku, kenapa sih terjadi seperti itu? Apa faktornya kira-kira? Yang pertama, faktor lingkungan atau masyarakat yang sangat permisif atau terbuka, serba boleh gitu ya, terhadap hal-hal yang mendekatkan pada perzinahan. Contohnya, banyak masyarakat yang menganggap bahwa pacaran itu wajar gitu, bahkan gaul gitu ya. Dan efeknya seperti ini, oke ya, karena pacaran adalah dekat, perbuatan yang dekat dengan zina. Nggak mungkin terjadi perzinahan tanpa ada suka sama suka atau pacaran terlebih dahulu. Yang kedua, karena faktor teknologi informasi itu yang tanpa kendali menyebarkan pornografi dan banyak yang mengkonsumsi itu, melihat itu. Oke. Yang ketiga, tentang lemahnya ketakwaan gitu ya. Lemahnya ketakwaan, rasa takut kepada Allah diiringi dengan lemahnya ibadah tentunya. Pendekatan diri kepada Allah yang semakin lemah. Itu penyebabnya, diantaranya faktor-faktor yang menyebabkan banyak dan maraknya terjadi perzinahan. Oke anak-anakku, sekarang kita akan pelajari zina itu apa sih gitu ya. Zina adalah perbuatan gitu ya, aktivitas atau hubungan layaknya suami istri namun dilakukan bukan oleh suami istri gitu. Itulah zina. Dan zina ada dua, zina ghairu muhsan gitu ya, zina yang dilakukan oleh seorang pemuda-pemudi yang belum menikah gitu. Dan itu dalam Al-Quran, dalam surat An-Nur ayat 2, Allah tegas sekali, didera hukumannya 100 kali, dicambuk 100 kali. Bisa dibayangkan, cambuk 3 kali aja sudah sobek. Kalau 100, gimana itu? Minimal cacat seumur hidup. Dan hukuman ini memang ditegakkan oleh negara, gitu, penegak hukum gitu ya, yang negara tersebut menganut hukum Islam. Gitu. Kalau di Indonesia kita punya KUHP, oke. Di sana juga diatur tentang hukuman bagi orang yang berzina, gitu. Ada loh anak-anak ya, gitu, dengan dipenjara, gitu, atau denda. Oke. Kemudian yang kedua, muson, yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah, suami atau istri dengan orang lain alias selingkuh, na'udzubillah min dzalik. Dan ini sangat tegas dan keras sekali. Apa itu hukumannya? Dirajam. Rajam itu apa sih?
rajam itu ditanam setengah badan di hadapan umum gitu ya, kemudian dilempari sampai mati oleh penegak hukum tentunya gitu ya, yang dilakukan oleh negara yang memakai hukum Islam. Oke. Dan kalau ini ditegakkan, insya Allah nggak akan terjadi seperti sekarang ini, di mana perselingkuhan seakan-akan diwajarkan bahkan gitu ya. Nah, padahal itu korbannya anak-anak yang kasihan sekali gitu, keluarga yang luar biasa, yang nggak hanya sebentar, bahkan bisa trauma seumur hidup gitu korbannya. Oke anak-anakku, inilah ketegasan hukum Islam dalam soal perzinaan, karena memang luar biasa gitu besarnya doa perzinaan ini. Semoga kita terhindar dari hal-hal tersebut ya. Na'udzubillah min dzalik. Oke, kemudian bagaimana dengan orang yang menuduh zina atau qadzaf gitu? Menuduh zina sama itu juga dosa besar gitu. Dalam Islam orang itu dideras 80 kali. Jadi jangan asal menuduh ya anak-anak. Menuduh berzina gitu. Kalau tidak bisa menghadirkan 4 saksi gitu ya. Nah, kita malah berdosa. Luar biasa. Inilah dalam Islam, oke ya. Oke, kemudian anakku, sesungguhnya gimana sih caranya menghindari perbuatan zina itu? Caranya bagaimana? Yang pertama, tingkatkan ketakwaan kepada Allah, rasa takut gitu ya, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, beribadah otomatis, terutama puasa sunnah. Oke, kata Rasulullah, apabila kamu ada hasrat gitu ya, tapi kamu belum mampu untuk menikah gitu, fa bisaumin, maka puasalah. Karena memang ternyata setelah diteliti, puasa itu dapat mengendalikan gitu hasrat kita, gairah kita. Terus kemudian tegakkan sholat, tuh otomatis karena sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oke. Kemudian yang kedua, jaga pandangan. Wadul basor, atau menundukkan pandangan, menjaga pandangan dari hal-hal yang bisa mengakibatkan tingginya gairah. Contohnya nonton film porno gitu ya, video-video blue film, oke. Nah, hindari itu. Terus kemudian caranya lagi adalah cari teman, pergaulan gitu ya, yang benar. Bergaul dengan teman yang sangat menjaga adab, anakku. Jadi itulah cara menjaga agar kita tidak terjebak dalam perbuatan zina. Kemudian yang selanjutnya caranya gitu ya, sibukkan diri Anda gitu dalam aktivitas-aktivitas yang positif. Oke. Walaupun Anda belajarnya di rumah sekarang, banyak masih aktivitas yang positif gitu ya, membantu orang tua di sawah, membantu orang tua berdagang gitu, dan banyak lagi aktivitas positif yang bisa Anda lakukan, positif sekali lagi ya. Oke, itu yang bisa menjaga Anda menghindari perbuatan zina di antaranya. Ya anak-anakku, kemudian apa sih akibatnya zina itu gitu ya? Perbuatan zina itu bisa berakibat apa? Kenapa masuk dosa besar? Sangat susah untuk bertaubat kecuali orang yang betul-betul punya keinginan kuat gitu ya. Oke, dosa zina akibatnya pertama gitu ya, hancurnya masa depan Anda. Oke. Zina hanya dilakukan berapa menit, tapi hancur masa depan Anda seumur hidup Anda. Itu baru di dunia, belum lagi dapat adab Allah di akhirat. Jelas itu. Kalau Anda tidak bertaubat, segeralah bertaubat, jauhi perzinahan. Oke? Kemudian yang ketiga, terputusnya hubungan perwalian gitu ya, dari anak yang dilahirkan zina, dari hasil zina. Jadi kalau anak dilahir dari hasil zina itu besok menikah, tidak boleh diwaleni bapaknya, bapak kandung gitu ya. Jadi harus wali hakim. Oke, kemudian terputusnya warisan. Tidak boleh mewarisi harta bapaknya kalau bapaknya meninggal atau orang tuanya meninggal.
Kasihan sekali ya, naudzubillah min dzalik gitu. Mereka tidak berdosa tapi ikut menanggung dosa orang tuanya, menanggung efek dari perbuatan keji orang tuanya. Gitu. Naudzubillah min dzalik anak-anakku. Oke, kemudian selanjutnya gitu ya. Ini merupakan penyakit masyarakat yang ini bisa mengundang bencana kalau perzinahan itu dibiasakan, bahkan dianggap biasa dalam sebuah masyarakat itu. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari perbuatan zina. Semoga kita dikuatkan oleh Allah dengan iman kita gitu ya, agar terhindar dari godaan-godaan setan itu anak-anakku. Oke, selamat hidup sehat itu. Jangan lupa jaga 3M, mencuci tangan, pakai masker, jauhi kerumunan gitu ya, dan tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian tugas Anda ada di Google Classroom, silahkan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.